Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan apa yang namanya kematian. Setelah mati, manusia akan dibangunkan untuk diminta pertanggungjawaban. Ingat, setelah mati, manusia akan dibangunkan dari kematiannya untuk mempertanggungjawabkan baik dan buruk perbuatan selama hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput, tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Karena Ar-Rahman telah berfirman, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan kami menguji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai satu fitnah atau ujian, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Al-Anbiya ayat ke-35. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. An-Nisa ayat ke-78. Kematian akan menyapa siapapun, baik ia seorang yang salih atau durhaka, seorang yang turun ke medan perang ataupun duduk diam di rumahnya, seorang yang menginginkan negeri akhirat yang kekal ataupun ingin dunia yang fana, seorang yang bersemangat meraih kebaikan ataupun yang lalai dan malas-malasan. Semuanya akan menemui kematian bila telah sampai ajalnya, karena memang seluruh yang ada di atas bumi ini fana, tidak kekal. Surat Ar-Rahman ayat 26. Mengingat mati akan melembutkan hati dan menghancurkan ketamakan terhadap dunia. Karenanya Rasulullah SAW memberikan hasungan untuk banyak mengingatnya. Beliau bersabda dalam hadis yang disampaikan lewat sahabatnya yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2307, An-Nasa'i nomor 1824, Ibnu Majah nomor 4258. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu berkata tentang hadis ini, hasan sahih. Dalam hadis di atas ada beberapa faedah. Disunahkannya setiap muslim untuk sehat ataupun yang sedang sakit untuk mengingat mati dengan hati dan lisannya, serta memperbanyak mengingatnya hingga seakan-akan kematian di depan matanya, karena dengannya akan menghalangi dan menghentikan seseorang dari berbuat maksiat serta dapat mendorong untuk beramal ketaatan. Mengingat mati dikala dalam kesempitan akan melapangkan hati seorang hamba. Sebaliknya, ketika dalam kesenangan hidup ia tidak akan lupa diri dan mabuk kepayang. Dengan begitu ia selalu dalam keadaan bersiap untuk pergi. Bajatun Nazirin. Ucapan Rasulullah SAW di atas adalah ucapan yang singkat dan ringkas. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan atau kematian, namun padanya terkumpul peringatan dan sangat mengena sebagai nasihat, karena orang yang benar-benar mengingat mati akan merasa tiada berartinya kelezatan dunia yang sedang dihadapinya, sehingga menghalanginya untuk berangan-angan meraih dunia di masa mendatang. Sebaliknya, ia akan bersikap zuhud terhadap dunia, namun bagi jiwa-jiwa yang keruh dan hati-hati yang lalai, perlu mendapatkan nasihat panjang lebar dan kata-kata yang panjang, walaupun sebenarnya sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segala-galanya, Allah yang telah menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lainnya, dan Allah pula lah yang telah memberikan apa-apa yang ada pada makhluknya, termasuk kita bangsa manusia. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Quran Surat Qiyamah ayat ke-36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 18. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Sudah mencukupi bagi orang yang mendengar dan melihat. Alangkah bagusnya ucapan orang yang berkata, ingatlah mati, niscaya kau akan peroleh kelegaan. Dengan mengingat mati akan pendeklah angan-angan. Semoga kita termasuk orang yang husnul khotimah. Selamat jalan Bapak Wahyu Minanto bin Adi, warga Trowulan Regensi, Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga husnul khotimah. Minggu 13 Juni 2021 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dimakamkan di Trowulan sehabis Isya. Keluarga besar Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi atau Gemijak bersama jajaran media PT Pria Sakti Perkasa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan almarhum tempat yang terbaik di sisinya. Semoga husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kesabaran. Amin. Penyusun Supriyanto alias Ilyas, Ketua Umum Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi atau Gemijak.